Apakah kamu pernah mencoba untuk membuka bungkus minuman seperti ini? Atau memecahkan telur seperti ini? Ya, tentu tidak akan bisa. Tapi, jika kalian melakukannya seperti ini, atau seperti ini, keduanya dapat terbuka dengan mudah. Tapi, kenapa itu bisa terjadi? Jika kita lihat dari demonstrasi sebelumnya, lalu bandingkan kondisi awal dari kedua bungkus dari masing-masing demonstrasi, dapat dilihat adanya perbedaan. Di bungkus pertama, bentuknya sempurna, sedangkan bungkus kedua terdapat sobekan di bagian pinggirnya. Ketika bungkusnya ditarik atau diberikan beban, pada bungkus yang terdapat sobekan sebelumnya, sobekan akan merambat ketika diberikan beban. Sedangkan pada bungkus yang tidak terdapat sobekan sebelumnya, tidak akan ada sobekan yang merambat. Begitu juga pada kasus memecahkan telur. Pada telur yang mulus, sulit untuk dipecahkan. Sedangkan pada telur yang diletakkan terlebih dahulu pada satu sisinya, terlihat ada perambatan dari retakan tersebut. Dari keempat demonstrasi tersebut, dapat diketahui bagaimana pengaruh adanya sobekan dan retakan di awal terhadap kemudahan membuka keduanya. Sobekan dan retakan di awal tersebut akan merambat, sehingga akan memudahkan ketika membukanya. Perambatan dari retakan dibahas dalam sebuah ilmu yang disebut mekanika retakan. Dalam ilmu mekanika retakan, kita membahas hal ini secara lebih rinci. Kita gunakan dua balok yang memiliki geometri yang berbeda. Satu balok sempurna dan satu balok dengan retakan di satu sisinya. Jika kita berikan beban kepada kedua balok tersebut, akan muncul tegangan di dalam masing-masing balok. Di balok satu akan muncul tegangan seperti berikut. Tegangan yang muncul akan dapat mengalir dengan aliran yang seragam di dalam balok tersebut. Sedangkan di balok kedua, tegangan yang muncul akan seperti ini. Pada bagian ini, aliran tegangan akan lebih rapat karena adanya retakan. Dan tegangan akan berkumpul di titik tersebut atau biasa disebut dengan konsentrasi tegangan. Karena pada bagian ini terdapat konsentrasi tegangan, distribusi tegangan di bagian ini akan sangat tinggi dan membuat retakan pada balok merambat, sehingga balok tersebut akan lebih mudah patah. Hal ini juga berlaku pada telur dan bungkus minuman yang kita demonstrasikan tadi. Tegangan akan terkonsentrasi pada bagian ini dan membuat retakan merambat. Dengan demikian, dapat diketahui keberadaan retakan dapat mengalami perambatan ketika diberikan beban. Demonstrasi di awal adalah beberapa pemanfaatan dari mekanika retakan. Tapi, bagaimana jika retakan merambat pada benda struktural yang menerima beban tinggi, seperti jembatan atau gedung? Ya, tentu dapat terjadi bencana.
Inilah kira-kira hal yang dapat terjadi apabila terdapat retakan yang merambat pada suatu konstruksi. Dari video-video tersebut, dapat diketahui keberadaan retakan yang merambat pada bangunan atau jembatan dapat berakibat fatal. Karena itulah pentingnya ilmu mekanika retakan untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Saya, Ilham Alfian Muhammad, dengan rekan saya, Muhammad Wildan Rahmatullah, pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.